Biar saya yang menghadapinya, Pangeran. Kalian hati-hati. Biar Ratri Suryo Kusumo aku yang selesaikan. Baik, Ratu. Mereka. Baik, Ratu. Sari? Kira-kira kapan nih, Mas? Hah? Kalau aku sih maunya cepat-cepat yuk. Cuman bagaimana kedua orang tuamu saja. Awas ya kalau berubah. Enggak. Aku udah gak sabar nih, Mas. Iya. Bener loh. Aku juga. Mudah-mudahan keputusan mereka menikah sudah sampai di Selo Kencono. Itulah yang aku harapkan. Lihatnya, Ratu. Itu dia. Perempuan itulah yang aku mau. Cepat kalian turun. Rebut Ayu dari Aji untukku. Baik, Pangeran. Cegah Boyo Dampak dan Boyo Candak. Jangan sampai mereka menyentuh Ayu dan Aji. Sendika dawuh, Nyi Ratu. Kurang ajar. Mau kemana kamu, Pangeran Boyo Taksoko? Mau kemana kamu? Jadi kamu menyuruh Senopati untuk mencegah Boyo Dampak dan Boyo Candak untuk melaksanakan tugas dariku? Ayu itu calon keluarga besarku. Aku berhak melindungi dari siapapun juga. Tidak. Selama yang namanya Ayu belum menjadi istri Aji Kusumo, Ayu masih bisa dimiliki oleh orang lain, termasuk aku, Pangeran Boyo Taksoko, yang mencintainya. Tidak tahu diri kamu, Pangeran Boyo Taksoko? Hiya! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Hiya! Awas kau, Ratu Blorong! Tunggu pembalasanku! Bisa Sari? Aku akan kembali ke Kedaton. Untuk sementara, kamu jaga mereka yang masih di taman. Aku mau teman-teman sekolahku diundang semuanya. Boleh kan, Mas? Boleh. Terutama itu tuh, sahabatku. Maksudmu Denia? Iya, Denia. Katanya dia mau datang sama pacarnya sih. Iya, jangan khawatir. Pasti kita undang. Hah? Bener ya, Mas? Udah sore, kita pulang ya, Mas? Yuk.
hati, Mas. Tenang aja. Awas. Nah, ini kamar pengantin kalian. Sebentar. Sebelum masuk kamar kita foto dulu ya. Oke. Pengantinnya mesra ya. Siap ya. Yang mesra ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Yuk, masuk yuk. Lihat Wisasari, betapa bahagianya mereka. Iya, Nyi Ratu. Semoga kebahagiaan mereka abadi sampai sekarang kakek-kakek pengantinnya dan di sini ya. nenek-nenek. Iya, ayo. Iya, itu juga yang aku harapkan. Oke, siapa lagi nih? Hah? Udah. Sekarang kita jangan ganggu pengantinnya, biar pengantin menikmati malam pengantinnya. Oke? Oh iya, benar. Yuk, semua keluar yuk. Oke, selamat ya. Dadah, selamat berbahagia ya. Makasih ya. Lihat itu. Sabar ah. Gak tahan. Ya, kalau saja Ratu Blorok tidak menghalangi, aku pasti sudah seranjang dengan garis impianku. Pangeran akan tetap seranjang dengannya. Kalau pangeran mau, Maksud Ki Boyo Tenggoro? saya bisa membuat Ayu menjadi janda kalau pangeran mau. Janda? Kalau pangeran penasaran dan tidak merasa punya pilihan lain, kecuali putri Raden Mas Panduningrat, apa salahnya kalau mendapatkan jandanya? Ya, kamu benar, Ki. Jadikan Ayu janda. Ini hari pengapesan Haji Kusumo. Mau ke pabrik dulu atau ke kebun dulu, Den? Kita ke kebun aja dulu, Pak. Baik, Den. Apa itu? Den, itu pasti buaya jadi-jadian, Den. Lebih baik kita kabur, Den. Ayo. Ayo cepat, Den. Beres, pangeran. Sekarang Haji Kusumo sudah tidak menjadi saingan pangeran lagi. Mas Haji, kenapa ini harus terjadi? Kenapa Ayu Mas tinggalkan? Kenapa? Ya, ini sudah nasib kita. Aji hidup berbahagia dengan istrinya hanya 3 bulan. Kenapa kan Mas? Semua ini sudah suratan, Bu. Sabar ya, Bayu. Serahkan semuanya ini pada Allah. Karena ini sudah menjadi kehendaknya. Terima kasih, Mas. Mbak Yu, kenapa bisa begini Mbak Yu? Entahlah, Jeng. Saya sendiri tidak tahu kenapa. Saya nggak mengerti. Sabar Mbak Yu. Mas Haji. Ayu, sabar nak, sabar.
Ayo sabar ya. Hanya sabar dan keikhlasanlah yang bisa membuat perjalanan suamimu tenang ke alamnya. Kurang ajar, kita kecolongan. Kecolongan apa, Nyi? Aji meninggal. Ini pasti ulah Boyo Taksoko. Iya Nyi Ratu. Tapi kalau bukan karena tangan Pangeran Boyo Taksoko langsung, pasti tangan dukunnya Nyi Ratu. Siapa? Ki Boyo Tenggoro, Nyi. Aku tidak terima. Boyo Taksoko, Boyo Tenggoro, dan kedua senopatinya harus di... Ikut aku. Pangeran, apalagi yang Pangeran gelisahkan? Aji Surya Kusumo sudah tidak ada. Saingan Pangeran sudah tidak ada lagi. Aku sudah sangat ingin bertemu dengannya, Ki. Aku ingin memeluknya. Iya, saya tahu. Tapi Pangeran harus bisa menahan diri. Sampai kapan? Setidaknya sampai hari ke-40, sesudah yang meninggal dikuburkan. Kenapa begitu? Itu nasihat yang bisa saya berikan. Tapi 40 hari terlalu lama, Ki. Kalau begitu sampai hari ke-7. Terlalu lama. Sesudah 3 hari. Terlalu lama. Aku akan pergi sekarang. Akan kuambil Ayu Panduningrat dari mertuanya. Ya, sekarang. Pangeran, tunggu Pangeran. Pangeran, tunggu Pangeran. Ada apa? Jangan diteruskan, berbahaya. Biarkan Ayu dengan kesedihannya dulu. Biarkan Ayu berkabung dulu. Barulah Pangeran menjemputnya. Aku akan tetap ke Haryo Kusumo. Ikut atau tidak terserah. Mau kemana kamu, Boyo Taksoko? Ratu Blorong, Kamu sudah membunuh Aji, dan kamu akan merebut Ayu jandanya, ha? apa urusanmu Ratu Blorong? Tentu saja menjadi urusanku. Karena kamu telah membunuh anak dari pemujaku. Dan kamu akan merebut Ayu yang sudah menikah dengan Aji. Karena dia sudah menjadi keluargaku juga. Masa bodoh? Boleh atau tidak boleh? Sudah saatnya atau belum? Ayu Panduningrat harus menjadi milikku. Ratu Blorong. Biar saya yang menghadapinya, Pangeran. Maka jangan salahkan aku kalau aku terpaksa membunuh kamu. Tidak. Tidak. Pati dibayar pati, Boyo Taksoko. Hiya! Urusan kita dengan para buaya sudah selesai. Ayo kita kembali ke Kedaton. Iya, Nyi.
darimu, Ayu. Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang perempuan akan secantik ibunya. Dan Yang laki-laki seganteng dan sejantan bapaknya, iya kan? ya, kau benar. Itu yang kuharapkan. Tapi kalau kamu mau, aku mau kok melahirkan anak kamu sebanyak-banyaknya. Yang benar kamu. Ya bener dong, masa bohong sih? Ya udah kalau begitu. Asalkan kamu ibunya. Kenapa kamu meninggalkan aku, Mas? Baru 3 bulan kita menikmati kebahagiaan. Baru 3 bulan kita menikmati keindahan cinta. Kenapa maut memisahkan kita, Mas? Ayo, Ya, ayo kita makan sama-sama. Ayo yuk, kita makan. Semua udah pada nunggu di luar. Enggak, Mbak. Ayu nggak mau makan, belum lapar. Ayo, tradisi di sini kita harus makan bersama. Romo, Ibu, Putro, Putri, dan para menantu ikut makan bersama. Yuk. Kalau Ayu nggak mau, kenapa? Yuk, kamu harus makan bersama. Terutama makan malam sekarang ini. Tapi Mbak, Ayu, Mbak juga menantu di sini. Sudah 10 tahun Mbak mengikuti tradisi seperti ini. Yuk. enggak Mbak. Ayo. Ayu nggak mau. Dian, Ayu bagaimana? Tuh, udah dipanggil. Ayo, kamu jangan cari perkara. Ayo. Enggak, Mbak. Mbak dulu juga nggak mau, Yu. Tapi coba kamu lihat Mbak sekarang. Yuk. Ayo. Ayo. Yuk. Ayo. Kalau selama ini Romo biarkan kamu makan sendiri di kamar, Romo biarkan kamu tidak ikut makan bersama, maka mulai malam ini kamu harus selalu ikut makan bersama. Sama seperti ketika Aji suamimu masih ada. Kalau dulu zaman dan Ibu Suwargi masih ada, kita wajib sarapan pagi, makan siang, dan makan malam bersama. Tapi karena kesibukan dan berkembangnya keadaan, jadi hanya pada sarapan pagi dan makan malamlah kita berkumpul. Untuk itu, taatilah apa yang sudah menjadi kebiasaan. Kamu mengerti? Baiklah. Yuk. Mari makan. Silakan. Mas Haji, haruskah Ayu tetap di sini dan terikat oleh aturan-aturan ketat keluarga Mas? Akankah Ayu bisa bertahan dalam kesedihan? Apakah Ayu harus bertahan, Mas? Dulu Mbak juga selalu bertanya begitu. 7 hari setelah Mas Anggito meninggal, Mbak juga merasakan apa yang Ayu rasakan sekarang. Kelihatannya keluarga ini tidak mau kehilangan Ayu, Mbak. Iya, kamu benar. Romo dan Ibu memang tidak ingin kehilangan para menantunya. Kamu lihat saja, Mbak. Sudah 10 tahun Mbak bertahan di sini. 10 tahun, Mbak? Iya. 10 tahun Mbak bertahan di sini. Mas Anggito meninggal 10 tahun yang lalu. Kalau Mas Pras? Kalau Dek Pras kira-kira sudah bertahan 7 tahun. Dek Ajeng, istrinya Dek Pras, meninggal 7 tahun yang lalu. Apa Ayu juga harus seperti Mbak dan Mas Pras? Itulah yang dikehendaki Romo dan Ibu, Yuh. Tapi terutama Romo. Terutama Romo? Iya, terutama Romo. Kenapa
Kenapa Mbak Dian bilang begitu? Hati-hati kalau bicara, nanti ada yang dengar loh. Mas Pras, apa benar keluarga ini tidak mau kehilangan para menantunya? Iya, terutama Romo. Memangnya kenapa, Mas? Maaf. Bija? Maaf mengganggu. Doro Putri nimbali. Siapa? Den Ayu. Aku, Bi. Nggih. Sudah sana, nggak apa-apa. Ada apa ya? Ya, semoga saja ibu tidak mendengar apa yang kalian bicarakan. Ya, semoga saja. Rati Suryokusumo memang tidak mendengarkan apa yang kalian bicarakan para mantu. Tapi Sancarunggu mendengarkan apa yang kalian bicarakan. Mari, silahkan Den Ayu, silahkan. Ayu, kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu Ayu? Enggak, Bu. Sebelum kita bicara lebih jauh, sekarang kamu jawab pertanyaan ibu. Kamu tahu tidak, kenapa ibu menyetujui keinginan Aji untuk menikah dengan kamu? Karena Ayu dan Mas Aji saling mencintai, Bu. Iya, betul. Dan kamu tahu tidak, keluarga Suryokusumo setelah menikah atau berumah tangga harus tetap tinggal di rumah ini, di rumah ageng ini. Enggak, Bu. Karena cinta kasih kalian sebagai suami istri tidak bisa dipisahkan dari keluarga Suryokusumo yang juga menjadi keluarga besar Haryokusumo yang mewarisi dalam Haryokusuman ini. Dan sudah menjadi istiadat bahwa keluarga Haryokusumo yang sudah menikah harus tetap tinggal di rumah dalam ageng ini. Dan akhirnya rumah ini akan diwariskan kepada putra-putri beliau. Tapi warisan itu para mantunya kan, Bu? Di sini bedanya. Dian, Pras, Hesti, dan kamu, kalian akan mewarisi rumah ini dan boleh tinggal di sini sampai akhir hayat kalian. Tapi kalau mantu itu mau keluar dan menikah dengan orang lain lagi, bagaimana? Tidak boleh. Para mantu yang sudah terikat perkawinan dengan keluarga Suryokusumo tidak boleh keluar dan tidak boleh menikah dengan orang lain. Jadi semua para mantu tidak boleh keluar dari rumah ini? Iya. Mereka tidak boleh menikah dengan orang lain. Itulah sebabnya kenapa Mbak Dian juga Mas Pras masih ada di sini. Dan mereka menjanda dan menduda sampai sekarang. Iya. Mereka adalah istri dan suami yang setia. Kamu tidak ingin seperti mereka? Ayu sangat mencintai Mas Aji, Bu. Iya. Ibu yakin kamu akan bisa seperti Dian. Mbak Dian adalah tipe seorang istri yang setia pada suaminya. Dia tetap tinggal di sini, membesarkan anak tunggalnya yang bernama Danang. Dan dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Seluruh hidupnya dia korbankan untuk suaminya yang sudah meninggal dan demi anak satu-satunya. Indah sekali. Tapi benarkah Mbak Dian seperti itu? Kamu belum menjawab pertanyaan ibu. Maaf, Bu. Ayu tidak bisa menjawabnya sekarang. Ya sudah. Kalau kamu belum bisa menjawabnya sekarang, sekarang kamu boleh kembali pada kesibukanmu. Iya, Bu. Ya, caramu membujuk bagus dan halus, Ratri. Tapi kenapa kau biarkan dia menunda jawaban? Benar, Suryokusumo. Seharusnya istrimu membujuk tuntas Ayu. Iya, Nyi Ratu. Aku hanya mengingatkan, sesuai dengan perjanjian, menantu perempuan harus menjadi dayangku. Iya, Nyi.
Jangan khawatir, Nyi Ratu. Dua menantu sudah menjadi bukti. Dian dan Pras tetap setia di rumah ini. Terima kasih Suryo Kusumo. Sampai nanti. Bu? Bu? Kenapa kamu biarkan Ayu mengulur waktu? Padahal kamu sudah berhasil mempengaruhi menantu kita. Ia tersentuh dengan penuturanmu tentang Dian. Ia juga tersentuh dengan penjelasanmu tentang Prastio. Tapi... Iya, Mas. Saya tidak mau terlalu memaksa. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau memberi waktu. Ingat, Bu. Ayu masih sangat muda. Umur perkawinan mereka baru 3 bulan. Umur perkawinan seperti itu sangat rapuh. Aku takut sebulan atau 2 bulan lagi cinta Ayu pada Aji akan luntur. Iya, Mas. Aku tahu. Tapi Ayu sangat mencintai Aji. Itu ketika Aji masih ada. Iya, tapi aku tahu juga Ayu mencintai cinta pertamanya. Bu, tapi Aji sudah tidak ada. Ayu bisa saja berubah pikiran, Bu. Dia merasa sudah tidak ada ikatan lagi. Iya, Ibu tahu juga, Mas. Kita harus merelakan Ayu pergi. Kamu sudah berhasil membujuk Dian, Bu. Kamu harus yakin bisa membujuk Ayu. Ibu tahu, Mas. Dian sudah punya anak. Dan dia sudah 3 tahun berumah tangga. Makanya ikatan batin antara Dian dengan suaminya sangat kuat. Sehingga dia tidak mau melepaskan masa jandanya. Tapi Ayu kan... Cukup. Ingat, tugasmu membujuk dan mengikat agar para mantu tetap menjadi terikat dengan rumah dan keluarga ini. Kalau sampai Ayu lari kembali ke keluarganya, kamu tahu malapetaka apa yang akan terjadi. Aku ke pabrik. Makan malam nanti, aku harus dengar berita baik darimu. Iya, aku tahu. Aku tahu perjanjian dia dengan Nyi Blorong itu sangat-sangat berat. Tapi haruskah para menantu dan putranya yang menanggungnya? Ayo masuk. Mereka ada di dalam. Mundur, Bang. Mundur. Selalu ada kesamaan. Kalian yang lain. Biar Ratri Suryo Kusumo aku yang selesai. Baik, Nyi Ratu. Ngumpet sana, cepat. Mereka. Baik, Nyi Ratu. Mama, Papa. Papa, Mama. Ayo. Mau lari kemana kamu? Kamu tidak mampu membujuk Ayu. Kamu biarkan menantumu Ayu keluar dari sini, ha? Maaf, Nyi. Maafkan aku. Jangan, jangan. Ampuni saya, Nyi. Ampuni saya, Nyi. Kamu mimpi buruk lagi? Iya. Mimpi tentang kemarahan Nyi Blorong? Iya, Mas. Mimpimu tidak akan jadi kenyataan kalau Ayu tidak keluar dari rumah ini. Iya, aku mengerti. Bagus. Kalau begitu, ajak bicara lagi dia. Demi keselamatan kita. Tunjukkan agar Ayu bisa seperti Pras dan Dian. Iya, aku mengerti. Ya sudah. Ayo tidur lagi.
Halo, Ibu. Ayu, gimana kabar Muna? Baik-baik aja? Bu, Ibu datang ke sini ya, Bu. Ibu datang ke sininya sama Romo. Hei, ada apa sih, Yu? Ada apa? Coba kamu bicara yang jelas pada Ibu. Romo dan Ibu tidak akan datang kalau kamu tidak mau mengatakan apa yang terjadi padamu. Ayu, ada apa dengan Muna? Bicara yang jelas. Ada apa dengan Ayu, Bu? Entahlah, Ayu. Pokoknya Ibu sama Romo harus ke sini, ya. Bu, coba Romo bicara sama Ayu. Ayu, ini Romo. Ayu, ini Romo. Ada apa? Ada apa denganmu, Ayu? Pokoknya Romo harus ke sini. Ayu tidak mungkin bicara panjang-panjang di telepon. Ayu, ada apa? Bu, ada Ibu Romo. Biar Ibu yang bicara. Halo? Halo Dimas Pandu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Yu. Siapa? Mbak Yu. Biar aku yang bicara. Halo Mbak Yu, apa kabar? Iya, baik Jeng. Jeng Kunti bagaimana? Baik Mbak Yu. Ini Jeng mengenai Ayu. Kalau Jeng mau datang ke sini silahkan saja. Kelihatannya Ayu sudah kangen sama Romo dan ibunya. Silahkan datang Jeng. Iya. Iya, tapi kalau Jeng mau datang ke sini tolong kabari kami ya. Kami akan siap-siap. Iya Mbak Yu, kami akan kabari dulu. Kami akan telepon sebelum datang. Tapi kalau tidak hari ini, mungkin besok. Tidak usah Mbak Yu, terima kasih. Sampaikan saja salam kami pada Ayu. Terima kasih Mbak Yu. Iya, baik Jeng. Kenapa tiba-tiba bermanis-manis begitu? Sebenarnya ada apa? Sepertinya Mbak Suryo berusaha menutupi sesuatu dari kita, Mas. Jadi, ya apa salahnya kalau saya bermanis-manis? Tapi ingat lu, Bu. Sebelumnya Ayu nangis-nangis minta didatangi. Seharusnya didesak dulu. Kenapa Ayu seperti itu? Tapi kalau menurut Ibu, kita tidak perlu menanyakan soal itu di telepon. Kita langsung datang saja dan tanyakan pada Ayu sendiri. Ya, begitu juga baik. Tapi haruskah kita ikuti keinginan Bayu Surya itu? Nelpon dulu, baru kita datang. Tidak perlu. Ini kan bukan acara resmi. Jadi buat apa pakai telepon segala? Ya, itu yang aku mau. Sudah, Ibu. Aku berangkat dulu. Hati-hati ya, Mas. Tidak, Pandu Ningrat. Kamu harus mengikuti permainanku. Kalau tidak, aku akan menghadang jalanmu. Tugaskan saya dan Budak Sari untuk menghadang jalannya, Nyi Ratu. Ya, itu memang tugasmu dan tugas Budak Sari. Budak Sari siap melaksanakan perintah, Nyi Ratu. Ya, besok atau lusa, Pandu Ningrat dan istrinya pasti akan melaksanakan keinginan mereka. Kalau mereka akan tanpa pemberitahuan, cegat mereka. Dan jangan biarkan mereka masuk ke Haryo Kusuman. Esok akan daun, Nyi Ratu. Silakan, Den. Mau kemana, Den? Jarot, ke Haryo Kusuman. Oh, baik, Den. Ayo, Den. Mengajar, benar-benar cari perkara si Pandu Ningrat dan istrinya itu. Mereka akan tetap ke Haryo Kusuman tanpa pemberitahuan lebih dulu. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Jadilah kalian pulang kembali kendaraannya dan paksa mereka pulang kembali ke rumahnya. Sendi kodam, Nyi Ratu. Mari, Den. Den, ada apa ini, Den? Ada apa, Pak? Jarot, ada apa ini, Jarot? Gak tahu, Den.
Kenapa Sayem harus memanggil Jarot dan Pak Salman ke sini? Ada sesuatu yang aneh baru saja terjadi, Bu. Sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Makanya aku ingin mendengar kesaksian mereka. Kesaksian? Ya, kesaksian. Tadi yang menyerang kita itu angin beliung, Bu. Tapi apakah benar apa yang mereka lihat itu sama dengan yang kita lihat? Den, ada Pak Salman dan Jarot. Maaf, Den. Suruh masuk, Bi. Iya. Ayo. Tolong jawab dengan jujur pertanyaan yang akan aku ajukan pada kalian. Iya, Den. Iya, Den. Pak Salman, dan kamu Jarot. Coba katakan apa yang menyebabkan gerbang tertutup kembali dan mobil terdorong mundur. Angin beliung, Den. Iya, Den. Angin beliung. Angin beliung. Menurut kalian, aneh tidak ada dua angin beliung yang membuat gerbang kembali tertutup dan membuat mobil mundur? Sangat aneh, Den. Dan yang membuat lebih aneh lagi, kalau kedua angin beliung itu pada awalnya terlihat seperti manusia ular, Den. Apa yang kamu bilang? Dua manusia ular? Betul. Angin beliung itu sebelum menjadi beliung, keduanya berwujud setengah manusia dan setengahnya lagi ular, Den. Aneh sekali. Luar biasa. Kang Mas. Ya, ada apa? Ada baiknya kalau besok kita sowan ke tempat Kironggo. Siapa tahu Kironggo bisa memberi petunjuk untuk memecahkan teka-teki yang aneh ini, Mas. Iya. Iya. Kalau begitu, besok pagi kita ke sana. Lihat. Ada 3 daun sirih yang bisa kuangkat dari kembang setamanku ini. Perhatikan baik-baik. Akan kubaca apa yang tertulis di ketiga daun sirih ini. Ya, aku mengerti. Angin beliung dan manusia ular itu ada hubungannya dengan Nyi Blorong. Dan Nyi Blorong ada hubungan khusus dengan keluarga Haryo Kusuman. Jadi menurut Kironggo, keluarga Haryo Kusuman itu muja pada Nyi Blorong. Kalian tidak akan percaya kalau saya katakan iya. Tapi untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh ketiga daun sirih itu, mari ikut saya. Mari lihat. Lihat. Ayo. Ayo. Tidak, Ki. Saya takut. Biar saya saja, Ki. Maaf. Basuh mukamu dengan kembang setaman. Iya. Maka apa yang terjadi antara Nyi Blorong dan keluarga Suryo Kusumo akan terbentang di hadapan kita semua. Nah, saya tidak melihat apa-apa. Semuanya gelap. Jangan khawatir. Dengan mata batin, kita akan melihat isi perjanjian Nyi Blorong dengan Suryo Kusumo. Sekarang, tutup matamu. Duduhno lalakoning Suryo Kusumo, Kang Maris Bandaning dalam Haryo Kusuman. Buka matamu. Tunggu aku, Suryo Kusumo. Aku akan datang.
Sembah saya katur, Nyi Ratu. Hari ini kamu resmi memiliki warisan rumah ini. Dan seluruh warisan kekayaan Raden Mas Haryo Kusumo, ramanamu yang sudah tiada. Iya, Nyi. Seluruh kekayaan yang akan kamu terima tidak akan habis 7 turunan. Sesuai dengan perjanjianku dengan Haryo Kusumo. Iya, Nyi. Tapi kekayaan itu akan habis dalam sekejap kalau kamu tidak memenuhi isi perjanjian. Apa itu, Nyi? Kamu sebagai anak keturunan langsung dari Haryo Kusumo harus menjadi pengantenku dalam 1 bulan sekali di hari yang sudah ditentukan. Iya, Nyi. Istrimu setelah hari kematiannya akan menjadi dayang abadiku. Iya, Nyi. Dan jangan menghindar. Siapapun menantumu, laki-laki atau perempuan, harus tinggal di rumah besar dalam Haryo Kusumo. 3 bulan sekali, menantu laki-lakimu harus melayaniku. Sedangkan menantu perempuan, sama seperti istrimu, mereka akan menjadi dayang-dayang abadiku di Selo Kencono. Iya, Nyi Ratu. Saya mengerti, Nyi Ratu. Kalau kamu ingkar janji dan tidak mentaati kesepakatan, maka inilah yang harus kamu terima. Tidak, jangan Nyi Ratu. Ampuni saya, Nyi Ratu. Inilah aku, ratu yang harus kamu layani. Iya, Nyai. Mari Suryo Kusumo, kita nikmati malam pertama kita. Iya. Cukup. Kamu sudah tahu apa yang terjadi? Iya, Ki. Tapi Kang Mas Suryo Kusumo itu tidak menjadi langsung, Ki. Sebenarnya Kang Mas Kusumo itu hanya menjelanjutkan hanya ceritakan pada istrimu. Kalian boleh tukar pikiran. Dan kalau sudah kalian putuskan apa yang akan kalian lakukan, datanglah padaku. Siapa tahu. Iya, Ki. Aneh loh, Mbak. Sampai saat ini Ibu dan Romo belum telepon juga. Belum kasih kabar kapan kepastian datangnya. Mungkin masih mencari waktu yang tepat kali. Ya, mudah-mudahan saja itu yang terjadi, Mbak. Tapi apa? Ya, mudah-mudahan aja apa yang Ayu dengar itu salah. Mudah-mudahan aja apa yang Ayu dengar itu nggak benar, Mbak. Apa sih? Ceritakan. Waktu itu, Ayu lagi ada di taman, Mbak. Terus tiba-tiba dari arah kamar Ayu dengar pertengkaran Ibu sama Romo. Boleh-boleh saja kamu lepas tangan dan membiarkan Ayu lepas kontrol dan lari pulang ke rumah orang tuanya. Tapi apa? Jangan salahkan aku, karena kamu lepas Ayu, Nyi Blorong marah dan menghancurkan rumah ini dan segala isinya, serta mencabut semua kekayaan yang ia berikan pada Romo Haryo Kusumo. Kang Mas, yang diwariskan pada kita sampai 7 turunan. Aku sama sekali tidak mengerti kenapa aku harus terlibat dalam warisan mengerikan ini. Aku menyesal, Mas. Itu karena perjanjian Romo dengan Nyi Blorong sudah terikat, Bu. Sudah terpatri. Dan kita sebagai keturunannya tidak bisa menghindar, Bu. Termasuk para menantu, aku, kamu, dan seluruh keturunan. Apa benar yang Mbak dengar ini? Apa kita semua akan menjadi milik Nyi Blorong? Kita semua sudah menjadi milik Nyi Blorong. Terutama saya menantu laki-lakinya. Maksudmu? Terus terang saja, yang paling merasakan menjadi korban Nyi Blorong itu adalah menantu laki-lakinya. Kenapa, Pras? Karena setiap 3 bulan sekali saya harus melayani Nyi Blorong. Melayani? Melayani apa? Memalukanlah kalau sampai harus saya ceritakan. Tapi mungkin pada waktu yang tepat saya harus ceritakan sama kalian. Pras, kamu harus bicara, Pras. Kamu harus cerita. Kamu harus menceritakannya. Kejadian ini saya alami setelah 100 hari istri saya meninggal. Sejak saat itu, Tidak. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku Blorong, Pras. Ratu Selo Kencono, sesembahan mertuamu. Tidak mungkin. Iya, Pras. Nyi Blorong memang sesembahanku.
Dulu sebelum ini Nyi Blorong adalah sesembahan Romo Haryokusumo. Setelah Romo tidak ada, aku dan anak menantulah yang menjadi pemujanya. Menjadi pemujanya? Kita semua sudah tergadai. Tergadai? Iya, termasuk kamu. Jadi... Kamu harus ikut ke Selo Kencono bersamaku. Tidak. Tidak. Menyedihkan, menjijikan. Tapi kenapa kamu tidak melawan? Dan malah menjadikan diri kamu budak nafsu. Saya bisa saja melawan, Mbak, dan keluar dari rumah ini. Tapi apa jadinya kalau Mbak, Danang anak Mbak, Anggoro beserta istrinya dan kedua anaknya mati karena saya, Mbak? Maksud kamu? Kalau saya tidak mau melayani Nyi Blorong, berarti malapetaka akan datang ke rumah ini. Nyi Blorong akan membunuh seluruh isi rumah ini dengan ular-ular ganasnya, Mbak. Itu yang akan dilakukan Nyi Blorong? Iya, bunyi perjanjiannya. Tapi kita tidak ada kaitannya dengan Nyi Blorong. Kita tidak pernah menandatangani apapun dengan Nyi Blorong. Romo Suryo juga tidak terlibat langsung dengan perjanjian ini. Tapi beliau sendiri tidak berani mengingkarinya, Mbak. Mas Pras benar. Romo sama sekali nggak berani dengan bunyi perjanjian. Dan ini membuat ibu tertekan. Ayu bisa rasakan semua ini waktu Ayu mendengar pernyataan ibu di kamar tadi. Romo boleh takut sama Nyi Blorong. Ibu boleh takut dengan Romo. Tapi kita para mantu, tidak. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus mencari jalan keluar untuk melepaskan diri dari ikatan perjanjian iblis yang tidak masuk akal ini. Awas kamu, Dian. Niat buruk mengukur kamu baik-baik dalam mata dan otak. Awas kamu. Selalu ada kesan. Kelihatannya tidak ada jalan lain, Ki. Kami mohon Ki Ronggo mau membantu kami untuk meminta kembali Ayu anak kami dari Kang Mas Suryokusumo. Saya telepon dulu ya. Ya. Halo, dalam Haryokusuman di sini. Mbak Yuratri ada? Oh, Den Ayu ada, Den. Nggih, sebentar ya, Den. Maaf, Den, mengganggu. Ada telepon dari Den Ayu Kunti. Iya. Halo, Sugeng Dalu, selamat malam. Mbak Yuratri ada, Mas? Iya, bagus. Iya, halo. Mbak Yu. Sugeng Dalu, Mbak Yu. Selamat malam. Ini Mbak Yu. Saya dan Kang Mas Pandu mau mohon waktu Mbak Yu. Kayak pejabat aja mohon waktu. Ada apa nih? Ada apa? Begini Mbak Yu, sesuai dengan yang Mbak Yu katakan, kalau saya mau datang harus telepon dulu. Iya benar, telepon dulu itu penting supaya kami bisa siap-siap menyambut besan. Terima kasih Mbak Yu, terima kasih. Tapi kapan mohon waktunya agar kami bisa sowan sekaligus bisa ketemu Ayu anak kami. Oh bisa, kapan Jen mau kesini? Coba saya tanyakan dengan Mas Suryo dulu ya. Kang Mas, ya. Jen Gundi telepon. Halo, Jeng Kunti. Kang Mas Suryo? Kalau Jeng Kunti mau datang dengan Dimas Pandu Niningrat, kalau bisa jangan malam ini, Jeng. Bagaimana kalau lusa? Sekalian kita makan malam bersama. Tapi sebelum jam 7 loh, Jeng. Bisa? Bisa. Iya. Kalau gitu sampai lusa, Jeng ya. Terima kasih Mas Suryo. Iya. Iya. Bagaimana, Bu? Lusa, Mas. Mereka bilang lusa mereka baru bisa menerima kita. Baguslah. Kamu mau bicara apa, Boyo Ireng? Mau diketahui, Ki, Raden Mas Suryokusumo
minta waktu. Karena Raden Mas Suryokusumo harus bicara dengan Nyi Blorong. Untuk apa? Apalagi kalau tidak untuk menyiapkan bala tentara ularnya. Kamu takut dengan bala tentara ularnya, Boyo Ireng? Tidak, Ki. Tapi bagaimanapun kita harus waspada. Ya, aku tahu. Itulah sebabnya kau kuajak ke sini. Untuk pemanasan. Bunuhlah ular-ular kiriman yang ada di balik pintu itu. Ki, itu ular dari mana, Ki? Hanya Blorong yang bisa mengerahkan ular-ular itu ke sini. Jangan takut. Boyo Ireng, lahap mereka. Bagus kerjamu, Boyo Ireng. Sekarang, kembalilah ke dalam oyot irengku. Kalian jangan khawatir. Pada pertemuan lusa yang akan datang, kitalah yang akan jadi pemenangnya. Ya, Ki. Pelajarannya sudah sampai mana? Bagaimana, Pras? Kamu sudah bicara dengan Ayu? Belum, Mbak. Aduh, kenapa belum? Ayo kita bicara di tempat lain, Pras. Iya, mari, Mbak. Dengar, Pras. Sejak percakapan telepon 2 hari yang lalu antara ibu dengan Ibu Panduningrat, kita tidak pernah bisa bertemu dengan Ayu. Masa sih, Mbak? Iya, Pras. Kita tidak pernah bisa bertemu dengannya. Waktu makan pagi, makan siang, bahkan makan malam. Kita tidak tahu pasti mengapa Ibu dan Romo melarang kita bertemu dengan Ayu. Apakah ini ada hubungannya dengan kedatangan Tante dan Om Panduningrat ke rumah ini malam nanti? Begini, Mbak. Padahal waktu itu saya sempat mencuri waktu agar bisa mengetuk pintu kamarnya Ayu. Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Kamu bilang kalau kamu yang mengetuk? Iya, saya bilang, Mbak. Kenapa Ayu jadi begitu ya? Dan satu lagi, setelah itu saya berusaha mengintip dari jendela. Tapi Ayu tetap saja tidak kelihatan, Mbak. Lalu kemana Ayu? Justru itulah yang membuat saya bingung. Malam ini, sebelum makan malam, sudah bisa dipastikan Tante dan Om Panduningrat akan datang kemari. Apa jadinya nanti kalau rencana kita gagal? Waduh. Aku harus menemukan Ayu. Iya. Kamu tolong jaga Danang ya. Baik, Mbak. Aku harus mencari Ayu. 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 Kemana kamu, Yu?
Setahu aku, Ayu selalu memotong rambut di salon. Lalu siapa yang memotongnya? Gunting ini milik Bi Ijah. Pasti Bi Ijah yang memotongnya. Saya akan mencari Bi Ijah. Berikan rambut itu pada saya. Rambut? Ya, rambut dan Ayu. Kalau begitu benar Bi Ijah yang telah memotong rambut Ayu. Memang saya yang melakukannya. Tapi untuk apa? Untuk melindungi Den Ayu dari cengkraman Nyi Blorong. Jadi Bi Ijah tahu ini terjerat dengan perjanjian Nyi Blorong? Kenapa tidak? Keberadaan saya di sini untuk menyelamatkan para mantu dari Nyi Blorong. Siapa Bi Ijah ini sebenarnya? Saya Bira. Bira? Ya, Nyi Bira. Saya diutus oleh Ibunda dan Ayu Ratri. Ibunya Ratri? Ibu Surya Kusumo? Ibu mertua saya? Iya, betul. Tolong Nyi, tolong Ratri anak saya. Saya tidak rela Ratri yang tidak tahu apa-apa hanya karena menjadi menantu Raden Haryo Kusumo menjadi korban Nyi Blorong. Melawan perjanjian gaib itu tidak mudah. Kalau setelah pernikahannya dengan Raden Mas Suryo Kusumo, Ratri larut dalam aturan yang diberlakukan oleh suaminya. Ratri itu kan masih keponakanmu sendiri, Nyi Bira. Apa Nyi Bira tega melihat Ratri, anak, dan cucu, beserta para menantunya yang tidak tahu apa-apa, terjerat dengan perjanjian yang mereka sendiri tidak tahu? Tolonglah Nyi. Tolong saya Nyi. Tolonglah saya Nyi. Tolong. Ya. Demi Ratri keponakan saya akan masuk ke dalam Haryo Kusuman. Saya harus menyatu dengan keluarga mereka, juga dengan Ratri. Kalau Ratri berani menentang aturan baku yang dicanangkan oleh Raden Mas Suryo Kusumo, maka saya bisa membantu. Tapi kalau tidak, saya angkat tangan. Nyi Bira akan menyatu dengan keluarga itu? Ya, terpaksa. Dengan cara apa, Nyi? Tentu tidak dengan rupaku yang sekarang ini. Iya, saya tahu. Jadi itulah sebabnya kenapa Nyi Bira merubah diri menjadi sosok Bi Ijah. Ya, Malirupo ilmu kuno yang saya dalami membuat saya berada di rumah ini. Lalu, apakah Ibu mengerti kalau Nyi Bira itu adalah utusan dari Ibunda Ratri? Tidak. Lalu bagaimana menurut Nyi Bira? Apakah Ibu bisa ditolong, dibebaskan dari cengkraman Nyi Blorong? Ratri kurang kuat dalam pendiriannya. Hati kecilnya memang menentang, tapi ia takut pada suami. Ini sulit bagi saya untuk menolong dia. Lalu mengapa Nyi Bira ingin menolong Ayu? Ayu baru menikah 3 bulan dengan Aji. Baru 3 bulan ia menjadi anggota keluarga ini. Ia berhak diselamatkan. Lalu bagaimana dengan saya? Putra saya Danang dan Pras. Tekad kalian untuk keluar dari rumah ini sangat besar. Inilah yang membuat saya ingin membantu. Ayu adalah awal dari apa yang akan saya lakukan. Berikan rambut itu pada saya. Tidak, saya tidak akan memberikan rambut ini sebelum saya bertemu dengan Ayu dan mengetahui kegunaan rambut ini buat Ayu. Kamu ini keras kepala ya? Salahkah saya kalau mengkhawatirkan keadaan Ayu? Kalau begitu, Ayu ikut aku.
khusus Den Suryo Kusumo kalau harus bertemu dengan Nyi Blorong. Kamar khusus untuk bertemu dengan Nyi Blorong? Iya, betul. Tapi, kenapa saya belum pernah melihat kamar ini sebelumnya? Karena Den Dian tidak akan pernah tahu kalau di sini ada kamar itu, kecuali kemari dengan saya. Lalu, kenapa Bibi mengajak saya kemari? Karena di sanalah Den Ayu disekap. Hah? Den Ayu disekap di kamar itu? Iya, betul. Sekarang, Den, tolong berikan rambut itu pada saya agar saya dapat membantu Den Ayu sekarang juga. Tidak, saya tidak akan memberikan rambut itu sebelum saya yakin bahwa Ayu ada di dalam. Saya akan ke sana. Jangan, Den, jangan. Tunggu, Den. Jangan. Masih tidak percaya? Percaya, Nyi. Saya percaya. Kalau begitu mana rambutnya? Ini, Nyi. Kalau sejak tadi saya yang memegang rambut ini, tentu ular itu tidak akan bangun. Bau rambut ini yang membuat ular tetap tidur. Ya sudah, tidak apa-apa. Doakan saya supaya berhasil menyelamatkan Ayu. Tunggu, saya ikut, Nyi. Tapi bahaya besar ada di dalam kamar itu. Apapun resikonya, saya akan ikut. Saya harus melihat Ayu dan melihat kondisinya. Baik, tapi tanggung sendiri akibatnya. Ayo. Lihatlah, aku membawa rambut orang yang kalian jaga. Aku mau memasangnya kembali di kepalanya. Ayo, ciumlah ini. Ini rambut orang yang kalian jaga. Ular-ular itu mengincar dia, Nyi. Shh, kamu jangan bersuara. Ayo. Memang dia tadi mau membuka pintu ini. Tapi maafkanlah dia, karena dia lupa menunjukkan rambut ini. Ayo. Buka pintunya. Biar kami masuk. Luar biasa, Nyi. Den Ayu. Den Ayu. Den Ayu. Den Ayu. Den Ayu. Den Ayu. Maafkan Romo, Ibu. Saya tidak akan pergi. Saya tidak akan tinggalkan rumah ini. Cinta sejati saya pada Mas Aji membuat saya merasa tenang dan tentram di Terlambat sini. apa, Nyanyi? Saya tidak akan pulang. Perhatikan itu. Saya tidak akan kembali ke pangkuan Romo. Maafkan saya. Maafkan Ayu. Maafkan Ayu. Maafkan Ayu, Romo. Maafkan Romo. Saya tidak akan pulang. Maafkan Ayu. Apa yang terjadi pada Ayu, Maafkan Nyi? Ayu, Romo. Saya tidak akan pergi. Ayu telah dijampi-jampi Saya tidak akan dibuat tinggalkan seperti rumah itu. ini. Cinta sejati saya pada Seperti Mas itu bagaimana? Aji membuat saya merasa tenang dan tentram di sini. Malam nanti, Saya Romo tidak dan akan ibunya pulang, datang. Bu. Saya tidak Ayu akan kembali ke mengatakan pangkuan Romo. seperti yang dihafalkan Maafkan sekarang. Ayu. Maafkan Ayu. Maafkan Ayu. Maafkan Ayu. Maafkan Ayu. Ayu? Den? Mohon maaf, Romo. Ibu, saya tidak akan pergi. Saya tidak akan tinggalkan rumah ini. Cinta sejati saya pada Mas Aji. Dian? Maafkan Ayu. Ayu? Kenapa kamu ganggu aku? Ayu, sadarlah, Ayu. Kamu dijampi-jampi. Jangan teriak-teriak. Kamu telah mengucapkan hafalan yang tidak sesuai dengan kata hati kamu. Lepas!
Ayu! Ayu kesurupan, Nyi. Harus disadarkan. Diam. Kenapa saya harus diam, Nyi? Kalau Dendian tidak diam, kedua ular itu akan bangun dan akan masuk ke sini. Bagaimana saya bisa menyelamatkan Ayu kalau saya tidak bisa konsentrasi untuk merapal mantra? Ayo, mereka. Ularku dibunuh. Ularku dibunuh. Kamu membunuh ularku. Ayo. Dendian, bantu aku. Ayo. 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 Aku kenapa, Mbak? Dia sudah sadar, Nyi. Kita bawa keluar. Ayo. Pelan-pelan. Mau dibawa kemana, Ayu? Tunggu. Kamu belum jawab pertanyaanku, Dian. Siapa perempuan itu? Dan mau dibawa kemana, Ayu? Ayu harus kami bebaskan dari perjanjian sesat Nyi Blorong, Romo. Kurang ajar. Perempuan itu salah bicara padamu. Siapa perempuan itu? Dia adalah Nyi Birah. Dia utusan Ibunda Ibu Ratri yang tidak rela kalau Ibu Ratri menjadi korban Nyi Blorong, Romo. Benar apa yang dikatakannya? Benar. Ratri Prasasti pasti sangat mengenal saya. Karena bagaimanapun, saya ini masih uaknya. Kamu masih mengenal saya, Ratri? Iya. Kamu Birah kan? Ibu kenal dengan dia? Iya, tentu saja aku kenal. Nyi Birah satu-satunya wadukun yang pintar. Kurang ajar. Diam-diam kau musuhi aku. Hah? Saya sudah lama ingin keluar dari rumah ini, Kang Mas. Tapi kalau memang ibu mengirim Nyi Birah ke sini, apa salahnya saya terima? Kurang ajar. Ular-ularku. Nyi Birah. Dendian, begitu saya bantai ular itu, cepat bawa Ayu keluar dari sini. Iya, Nyi. Ayo, Ayu. Cepat. Dia berhasil mengalahkan ular-ularku. Nyi Blorong, tolong bantu aku. Lihat, benar-benar kurang ajar Birah itu. Cepat, Birah. Sini kau daun, Birah. Kenapa masih di situ? Bawa Ayu keluar dari sini. Cepat. Ayo, siapa lagi di antara kalian yang mau? Keterlaluan. Romo benar-benar sudah menjadi budak Blorong. Saya harus menghindarkan Romo, Bu. Ras.
itu dibunuh. Dia berniat baik. Dia ingin mengingatkan kita kalau berhubungan dengan Nyi Blorong itu adalah salah, sesat. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Kamu sudah menjadi milikku, Prasetyo. Kamu sudah menjadi budak Selok Kencana. Lepaskan saya. Kamu tidak akan lepas dariku. Prasetyo! Ayu! Lepaskan Ayu! Lepaskan Ayu! Biar cepat tinggalkan rumah ini sebelum terlambat. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalian berdua tangkap dia. Suryo Kusumo, ayo ikut aku. Ajak istrimu masuk. Baik. Tidak. Ayo ikut aku. Mau kemana kamu? Ayo. Mau kemana kalian? Mundur kalian semua, biar aku yang hadapi. Oh iya. Bangun. Bunuh kedua siluman ular itu untukku. Senopati Boyo Ireng. Saatnya pembalasan. Kalau dulu kalian bunuh pangeranku dan Senopati, ya. Sekarang giliran kalian. Kalian tunggu apa lagi? Ayo pergi, tinggalkan tempat ini. Tapi Ki, Ayu masih ada di dalam. Ayu sudah ada aku, Romo dan ibundanya. Cepat pergi, selamatkan diri kalian. Iya. Ayo semuanya, kita pergi. Cepat. Lepaskan aku, Blorong. Ayo kita berkelahi secara ksatria. Maafkan saya. Maafkan saya. Ayu tidak bisa kami bawa. Sudah, kalian tenang. Doakan kami supaya bisa mengambil Ayu. Iya. Ayo. Ayo, cepat. Bagaimana, Ki? Mau bertarung denganku? Atau mendengar langsung pengakuan Ayu yang lebih senang tetap tinggal di sini? Demi keselamatan kalian, kita pilih masuk. Kita temui Ayu dulu. Nyi Blorong, kami akan masuk. Baik, begitu lebih bijaksana. Aku harus mencari bantuan. Biar juga, aku harus menolong Ayu dan kedua orang tuanya. Harus. Lihat, Mas. Ayu sepertinya sakit. Jangan komentar apa-apa. Ayu, ini
kedua orang tuamu datang. Mereka ingin membawamu kembali ke Panduningrata. Apa jawabanmu? Ayo, cepat katakan apa yang ingin kau katakan. Mohon maaf, Romo, Ibu. Saya tidak akan pergi. Cinta sejati saya pada Mas Aji membuat saya merasa tenang dan tentram di sini. Saya tidak akan pulang. Saya tidak akan kembali ke Panduningratan, Romo. Maafkan, Romo. Maafkan Ibu. Tidak! Itu bukan kata hati! Kata hati Ayu sebenarnya! Kenapa kamu ini, Bu? Ada apa dengan kamu, Bu? Bu! Kenapa? Ibu! Ayu! Ibu! Cukup, Kang Mas! Biar aku saja yang jadi korban Kang Mas Suryo Kusumo. Aku tak rela menantu anak dan cucu kita menjadi korban si Blorong itu. Kurang ajar kamu, Ratri. Oh, kamu. Kau mau menjadi dewa penolong, Kironggo? Hanya Allah lah yang dapat menolong segalanya dari kejahatan iblis. Ingat, Kiai, aku iblis yang tidak akan pernah mati oleh manusia. Aku akan selalu datang pada orang yang membutuhkan iblis seperti aku. Hanya orang berimanlah yang tidak pernah bersekutu dengan iblis. Ayu! 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 Berimanlah kepada Allah yang benar. Niscaya Allah akan selalu melindungi kita dari godaan-godaan iblis yang memperdaya manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.